Oke, baik. Kita lanjut ke bahasan yang terakhir di bab ini, karena kita membahas bab ini adalah tentang kimia organik dan biomolekul. Biomolekul yaitu tentang molekul-molekul secara makro. Tadi kita sudah belajar tentang reaksi-reaksi kimia organik saja pada gugus-gugus yang terpilih. Tidak semua kita bahas. Jadi terakhir sampai amida saja. Jadi ini kesimpulannya, ada gugus alkena, alkuna, halogen, hidroksil, ada gugus karbonil, ada gugus karboksil, ester, amina, amida. Itu reaksinya bagaimana saja. Ini yang kamu harus tahu, gugus-gugus fungsinya. Karboksil mana, karbonil mana, hidroksil mana. Hidroksil pasti di dalam alkohol, karbonil itu biasanya dari keton atau aldehid. Karboksil itu ada dalam karboksilat atau ester, amina dan amida ya. Reaksinya tadi sudah jelaskan. Nah, subbab yang terakhir adalah tentang polimer. Polimer adalah makromolekul. Kalau yang mikromolekul itu biasanya senyawa-senyawa organik. Kalau polimer itu makromolekul karena berasal dari pengulangan unit-unit yang sama. Polimer ada dua, ada polimer alam, ada polimer sintetis. Polimer alam, contohnya adalah protein. Ini yang kita bahas, ada protein, asam nukleat, DNA, RNA, kemudian ada karbohidrat, tumpuan selulosa maupun karet. Kemudian ada polimer sintetis yang dibuat oleh manusia. Polimer alam itu berarti yang sudah ada di alam ya. Polimer sintetis itu misalnya bahan-bahan dari kita baju gitu ya. Bukan bahan-bahan dari dari kumpulan senyawa-senyawa yang dibuat menjadi polimer sebagai tahan panas atau tahan baju anti peluru misalnya ya. Nah, yang kamu harus tahu, polimer itu adalah merupakan unit pengulang dari suatu monomer yang berulang. Monomer-monomer yang berulang ini itu disebut polimer. Ada dua polimer, ada namanya homopolimer sama heteropolimer. Homopolimer yang merupakan polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya teflon, polietilen, polivinil klorida seperti ini. Dan penulisannya untuk polimer itu monomernya, kemudian tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, kemudian N inilah berapa jumlah unit ulangnya. Untuk etilen dari etena, kemudian di berapa unit ulangnya, ini satu unit ulang, ini satu unit ulang, ini unit ulang. Jadi berulang seperti itu. Kalau polivinil klorida ini monomernya, ini penggambarannya begini, penulisan polimernya seperti ini, itu berapa jumlah unit ulangnya. Jadi satu homopolimer, satu kopolimer. Polimer tersusun dari dua atau lebih jenis monomer. Jadi misalnya ini ada contohnya karet. Karet ini terdiri dari satu polimer ini dan polimer ini. Stiren dan butadien. Stiren sama butadien. Ini stiren sama butadien. Ya. Nah, ini ada dua monomer yang digabung, dia menjadi kopolimer. Sifat fisik polimer itu ditentukan pada bagian polimer yang disusun. Polimer ada yang bercabang, dia menghasilkan padatan yang lebih lunak, amorf, dan kerapatannya rendah. Biasanya kalau polimer rantai lurus, dia tidak bercabang, itu tersusun secara baik. Kenapa? Kalau polimer bercabang, ini kan berarti dia tidak teratur ya, kemana-mana. Kemudian interaksi gugus satu dengan yang lain yang di ujung cabang itu kemungkinan ada, kemungkinan enggak, tidak ada lemah. Kalau dia tersusun secara rapi, memiliki kerapatan yang tinggi. Semakin rapat dia, semakin kuat dia. Tahan terhadap suhu, tahan terhadap panas tadi ya,
tahan terhadap pengaruh mekanik. Kalau ini lebih cenderung dia lunak, mudah hancur karena dia tidak teratur. Nah, yang biasanya membentuk dia rapat ini adalah ikatan silang, namanya cross linking. Jadi kalau ada ikatan hidrogen, ini memiliki gugus ikatan hidrogen, dia punya di satu ini punya gugus OH, misalnya di sini ada gugus OH, dia akan membentuk gugus ikatan hidrogen. Semakin lama semakin dia ada gaya interaksi, semakin dia menjadi rapat. Ya. Oke, polimer yang kedua itu tentang polimer sintetis. Polimer alam itu contohnya adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun dari unit-unit monosakarida seperti glukosa, dan yang dihubungkan antara glukosa dengan glukosa itu adalah namanya ikatan glikosidik, namanya ikatan glikosida. Dia menghubungkan monosakarida yang satu dengan yang lain, atau monosakarida dengan disakarida. Disakarida berarti ada 2 gula. Kalau mono 1 gula. Contohnya glukosa. Nah, glukosa itu ada alfa glukosa, ada beta glukosa. Gula itu tersusun dari gugus seperti ini. Ini ada gugus aldehid, ini ada alkohol. Ya. Nah, saat ini kan ikatannya putus, dia akan membentuk gugus aldehid. Ini menjadi alkohol dan ini aldehid. Jadi kalau ini ikatan glikosida menghubungkan monosakarida satu yang dengan yang lain, sehingga ada gugus alkohol ini bisa bergabung dengan yang lain. Alfa beta itu bedanya apa? Kalau alfa itu OH-nya dari pencerminan, alfa itu di bawah gugus OH-nya, beta itu gugusnya di atas, OH-nya di atas. Biasanya kita tidak minta kalian menggambar gugus gula, tapi bagaimana menggambar ikatan glikosidik dari alfa atau beta glukosa gitu ya. Ya tinggal arah posisi OH-nya di bawah atau di atas. Nah, contoh monosakarida itu ada namanya glukosa. Glukosa biasanya rantai karbon 6 kayak gini. Kemudian kalau fruktosa biasanya rantai 5. Nah, nanti coba kita lihat. Jadi monosakarida itu merupakan unit terkecil penyusun karbohidrat. Di sini ini ada gugus aldehid. Ini kalau jadi bukan siklik, kalau kamu panjangkan rantainya, ini di atas pasti ada gugus aldehid. Gitu ya. Ini putus dia, aldehidnya di sini. Dan glukosa merupakan unit penyusun selulosa dan pati. Kita coba lihat slide yang lain tentang polimer, ada penambahan nambah ya. Ini yang biasanya dipakai di Ganesha. Oke, jadi karbohidrat sudah, glukosa, fruktosa, galaktosa, selulosa dan pati ya. Oke. Nah, karbohidrat itu bisa disebut kalau monosakarida, ini contoh monosakarida. Kalau disakarida berarti ada 2 gula. Disakarida, nah ini dia, itu gabungan 2 monosakarida, itu glukosa dengan fruktosa. Itu namanya contoh disakarida. Glukosa ditambah fruktosa itu menjadi sukrosa. Jadi ada ada ikatan glikosidik di sini, oxidant bridge. Jadi hasil gabungan. Tadi kan saya bilang glukosa itu siklik 6, fruktosa itu siklik 5. Ya, bedanya itu. Kalau glukosa gabungan fruktosa dia jadi sukrosa, ada ikatan glikosidik di sini. Hasil akibat dari ini OH-nya gabung dengan O dari fruktosa. Jika disakarida dapat dihidrolisis menghasilkan monosakaridanya.
Jadi contoh monosakarida tadi glukosa sama galaktosa ya. Misalnya galaktosa, glukosa, dia ada oksigen bridge-nya di sini. Kalau kita larutkan dalam air, hidrolisis menjadi galaktosa dan glukosa. Polisakarida itu lebih dari 2 gugus gulanya, contohnya pati, itu dapat dirubah jadi glukosa yang digunakan sebagai sumber energi dalam metabolisme. Ada juga namanya amilum, merupakan polimer glukosa yang lebih sederhana dibandingkan pati. Bagian besar pati tersusun atas campuran polisakarida yang kompleks. Jadi misalnya ada glukosa dihubungkan dengan ikatan glikosid dengan glukosa, dihubungkan lagi ikatan glikosid di glukosa segala macam. Dan ini adalah monomer-monomernya. Jadi mau rantai panjang berapapun, nah itu disebut amilopektin yang ada di dalam pati. Kemudian kalau selulosa merupakan polimer dari glukosa dengan orientasi jembatan oksigen yang berbeda-beda, dia bisa membentuk pada posisi alfa atau beta. Nah biasanya selulosa ini dipakai sebagai serat dalam makanan ya. Oke, itu dulu.